Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan hasil observasi mengenai salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kelurahan Krapia, Kota Pekalongan, yaitu tradisi lopis raksasa. Video ini disusun oleh kelompok yang beranggotakan Naili Afrida Natifa, Fatimah Khalil Najwa, Nadiyatun Najah, dan Aulia Salsabila Hasanah. Melalui observasi ini, kami ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah, makna, serta proses pelaksanaan tradisi lopis raksasa yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Krapia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Setiap daerah memiliki ciri khas yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Salah satunya adalah tradisi lopis raksasa di Kelurahan Krapia. Tradisi ini bukan hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur masyarakat. Lopis merupakan makanan tradisional berbahan dasar beras ketan yang dibungkus dengan daun pisang dan dimasak selama berjam-jam hingga matang. Di Kelurahan Krapia, lopis dibuat dalam ukuran yang sangat besar sehingga dikenal sebagai lopis raksasa. Proses pembuatannya melibatkan banyak warga yang bekerja mulai dari tahap Proses pembuatannya melibatkan banyak warga yang bekerja sama mulai dari tahap persiapan, memasak, hingga pembagian kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan kuatnya nilai gotong royong yang masih dijaga oleh masyarakat Krapia. Dalam pelaksanaan observasi ini, kami melakukan wawancara dengan dua narasumber. Narasumber pertama yaitu Bapak Fakhruddin yang berusia 54 tahun. Beliau merupakan penanggung jawab atau penyambung informasi bagi tamu yang datang ke Kampung Krapia, Gang 8, dan telah tinggal di Krapia selama 54 tahun. Melalui pengalaman beliau, kami memperoleh informasi mengenai sejarah, perkembangan, serta pelaksanaan tradisi lopis raksasa dari masa ke masa. Selain itu, kami juga mewawancarai Muhammad Zuhdi Asyauki yang berusia 24 tahun. Beliau bekerja sebagai freelancer di bidang dokumentasi dan telah tinggal di Kelurahan Krapia selama 24 tahun. Dari beliau, kami mendapatkan sudut pandang generasi muda mengenai keberlangsungan tradisi lopis raksasa, serta bagaimana tradisi ini tetap dikenal luas melalui dokumentasi dan media digital. Melalui hasil observasi dan wawancara tersebut, kami berharap dapat memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi lopis raksasa. Tradisi ini bukan sekedar kegiatan tahunan atau penyajian makanan khas, melainkan juga sebagai simbol persatuan, kebersamaan, dan kepedulian antar masyarakat yang patut dijaga dan dilestarikan. Semoga video yang kami sajikan dapat menambah wawasan tentang kekayaan budaya lokal Indonesia, khususnya tradisi lopis raksasa di Kelurahan Krapia, Kota Pekalongan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman budaya. Di balik kemegahan modernitas, tersimpan kearifan lokal yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Salah satu permata budaya yang masih terjaga keasliannya terletak di sebuah gang kecil di Kelurahan Krapia, Kota Pekalongan. Setiap tahun, tepatnya 7 hari setelah Idul Fitri, masyarakat di sana merayakan tradisi yang unik, Syawalan. Namun, ini bukan sekedar silaturahmi biasa. Ini adalah momen saat sebuah makanan tradisional, lopis, hadir dalam wujud yang tidak lazim. Sebuah lopis raksasa. Hari ini, kita akan menelusuri bagaimana tradisi kuliner ini menjadi pondasi bagi kerukunan umat beragama dan bukti nyata moderasi beragama di Indonesia.
jalan lapis dari dibuat yang oleh pertama kepada ketua panitia. Untuk memahami mengapa tradisi ini begitu istimewa, kita harus lihat ke belakang. Sejak tahun 1885, masyarakat Krapia telah melestarikan warisan ini secara turun-temurun. Tradisi lupis raksasa adalah hasil dari pemikiran brilian para ulama terdahulu dalam mengintegrasikan budaya lokal dengan ajaran Islam. Di masa lalu, ketika budaya Jawa dan ajaran Islam mulai berinteraksi, sempat muncul tantangan berupa ketegangan sosial. Namun, para ulama menyadari bahwa jalan terbaik untuk merangkul masyarakat adalah melalui pendekatan kultural. Makanan akhirnya menjadi simbol perdamaian. Lupis yang bahan dasarnya adalah beras ketan diolah menjadi hidangan besar yang melambangkan kebersamaan. Ini adalah bentuk akulturasi yang sempurna. Tradisi Jawa yang menekankan pada nilai luhur berpadu dengan tradisi silaturahmi yang dijunjung tinggi dalam Islam. Inilah bukti bahwa kearifan lokal adalah modal sosial yang mampu meredam potensi konflik dan menyatukan perbedaan. Pemotongan selanjutnya oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan beserta istri didampingi oleh perwakilan panitia. Tradisi lupis raksasa di Pekalongan bukan sekedar pertunjukan tangan. Ini adalah sekolah bagi generasi muda tentang arti toleransi dan moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Jika kita mampu merawat tradisi seperti ini, kita sebenarnya sedang membangun peradaban yang kokoh di atas nilai-nilai kemanusiaan yang inklusif. Sebagai penutup, marilah kita menyadari bahwa kekayaan bangsa ini tidak hanya ada pada sumber daya alamnya, tapi juga pada ingatan kolektif akan warisan budaya yang kita jaga. Mari terus lestarikan nilai-nilai luhur ini agar tetap hidup, tumbuh, dan menjadi inspirasi bagi kehidupan yang lebih harmonis. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan budaya kali ini. Sampai jumpa di kisah kearifan lokal berikutnya.
Mari kita lihat lebih dekat proses pembuatannya. Bagi masyarakat Krapyak, membuat lopis raksasa bukanlah sekedar memasak, melainkan sebuah ritual penuh makna. Setiap tahapannya memiliki filosofi mendalam, seperti beras ketan yang memiliki tekstur yang sangat lengket setelah dimasak, melambangkan ikatan persaudaraan yang kuat antar warga. Adapun penyucian beras, proses mencuci beras berkali-kali hingga airnya jernih melambangkan upaya pembersihan diri, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ini mencerminkan ajaran Islam tentang kebersihan jiwa sebelum merayakan kemenangan Idul Fitri. Adapun daun pisang, daun yang dipilih haruslah yang masih segar sebagai pengingat akan filosofi Jawa digeget pen padang, yang berarti barang siapa bersungguh-sungguh ia akan menemukan titik terang. Selanjutnya ada ikatan tali pada lopis. Lopis diikat dengan tali secara vertikal dan horizontal. Ini adalah simbol hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sama makhluk atau hablum minannas yang harus seimbang. Adapun kelapa dan gula merah. Taburan kelapa parut dan gula merah memberikan rasa manis dan gurih yang menjadi simbol harapan agar manusia dapat memberikan manfaat secara kebaikan pada orang lain, layaknya pohon kelapa yang seluruh bagian tubuhnya bermanfaat bagi makhluk lain. Di tengah gempuran modernisasi dan hegemoni budaya global, tradisi ini tetap eksis. Mengapa? Karena tradisi ini bersifat fungsional. Menurut teori fungsionalisme, sebuah tradisi akan bertahan jika ia memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Lopis raksasa berfungsi sebagai penguat tali persaudaraan. Saat proses pembuatannya, warga bekerjasama dalam gotong royong yang luwes tanpa rasa canggung. Disinilah modernisasi beragama terjadi secara alami, bukan karena instruksi, melainkan karena kesadaran akan nilai kebersamaan. Tokoh-tokoh agama di Krapyak berperan sebagai role model yang memimpin jalannya tradisi, membuktikan bahwa agama dan budaya bisa berjalan beriringan untuk menciptakan kedamaian.